Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita, NIM H1051191026. Di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan sedikit tentang rangkaian pembagi arus dan pembagi tegangan dengan menggunakan aplikasi multisim. Oke, yang pertama di sini saya akan membuat rangkaian seri. Di sini saya menggunakan dua resistor. Resistor pertama bernilai 20 ohm. Resistor kedua bernilai 35 ohm. Sini saya menambahkan DC power dan ground. Dan menambahkan dua multimeter. Setelah rangkaian dibuat, di sini kita akan mengubah nilai V1 yaitu 5. Dan kita jalankan. Ini untuk untuk tegangan di R1 yaitu bernilai 1,818 volt. Dan untuk R2 tegangannya bernilai 3,182 volt. Di sini saya telah mencari manual, yaitu untuk Vin yang bernilai 5, maka hasil tegangannya V1 yaitu 1,818 volt dan V2 nya bernilai 3,182 volt. Dengan menggunakan rumus untuk V1 yaitu V1 sama dengan Vin dikali R1 per R1 tambah R2. Dan untuk mencari tegangan di resistor kedua yaitu F2 sama dengan Vin kali R2 per R1 tambah R2, di mana Vn ini merupakan nilai dari VCC yang pertama 5. Nih di R1 yaitu bernilai 20 ohm dan R2 bernilai 35 ohm. Kemudian kita akan mengganti Vin nya menjadi 10. Kita jalankan lagi. Maka hasilnya yaitu 3,636 volt untuk tegangan di R1 dan 6,364 volt untuk tegangan di R2. Ini perhitungan menggunakan rumus, yaitu pada Vin 10 V1 nya bernilai 3,636 volt dan untuk F2 yaitu 6,364 volt dengan menggunakan rumus ini juga. Sebelumnya di sini saya hanya mencari tegangan.
Karena pada rangkaian seri hanya berlaku pembagi tegangan. Karena di rangkaian seri, maka arus yang mengalir pada masing-masing komponen nilainya sama. Untuk arus yang mengalir di R1 ataupun di R2. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat rangkaian paralel. Di sini saya menggunakan dua resistor. Yang pertama R1 bernilai 20 ohm, R2 bernilai 35 ohm, dan menggunakan DC power dan ground serta dua multimeter untuk mencari nilai arus. Setelah rangkaian sudah dibuat, sekarang kita akan mengganti nilai V1-nya dengan 5. Oke, di sini kita akan mencari arus. Oke, dan kita akan jalankan. Untuk R1 arusnya bernilai 250 mA dan untuk R2 arusnya bernilai 142,857 mA. Oke, di sini saya telah menghitung manual. Ini hasil hitungan, di mana pada F1 yang bernilai 5, untuk I1-nya bernilai 0,25 ampere sama dengan 250 mA. Dan untuk I2 yaitu 142,857 mA sama dengan 142,9 mA. Oke. Oke, di sini saya menggunakan rumus arus, yaitu dengan untuk I1 sama dengan I total dikali R2 per R2 tambah R1, di mana rumus untuk mencari I1 yaitu sama dengan V per R pengganti. Untuk nilai F1 sama dengan 5, yaitu F1 per R pengganti sama dengan 5 per 12,72 sama dengan 0,393 ampere. Pada F2 yang bernilai 10 yaitu I totalnya sama dengan 0,786 ampere. Oke, di sini saya menggunakan V1 yang bernilai 5 volt. Oke, untuk mencari arus yaitu I1 sama dengan I total yaitu 0,393 ampere dikali R2 yaitu bernilai 35 per 35 ditambah 20.
dan di mana hasilnya yaitu 0,25 ampere sama dengan 250 mA dan sesuai dengan hasil pengukuran pada aplikasi multisim. Untuk I2 sama dengan I total kali R1 per R2 tambah R1. Kemudian masukkan nilai-nilai untuk I total, R1 dan R2. Oke, maka dapatlah hasilnya yaitu 142,857 mA sama dengan 142,9 mA. Selanjutnya kita akan mengganti nilai V1 yang bernilai 10 volt. Oke, mari kita jalankan kembali. Oke, untuk V1 yang bernilai 10 volt pada R1 arusnya bernilai 500 mA dan untuk R2 arusnya bernilai 285,714 mA. Oke, untuk mencari arus menggunakan rumus ini. Oke, sebelum kita menggunakan rumus ini, maka kita harus mencari R pengganti dan I total. Oke, di sini nilai F1 yang itu bernilai 10, di mana I totalnya bernilai 0,786 ampere. Oke, di sini kita masukkan ke rumus. Untuk I1 sama dengan I total, yaitu 0,786 ampere dikali 35 per 35 ditambah 20, yaitu hasilnya 0,500 ampere dan diubah menjadi miliampere, yaitu bernilai 500 miliampere. Dan untuk I2 yaitu bernilai 285,714 miliampere sama dengan 285,8 miliampere. Untuk mendapatkan nilai ini menggunakan rumus ini. Kenapa hanya mencari arus? Karena pada rangkaian paralel hanya berlaku pembagi arus. Karena di rangkaian paralel, maka tegangan yang mengalir pada masing-masing komponen nilainya tentu sama. Oleh karena itu, kita tidak perlu menggunakan rumus. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.